Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market ada terkoreksi tipis, 0,24% ya. Dengan total crypto market cap mencapai 2,19 triliun US dollars. Dan kalau kita bisa lihat, Bitcoin kembali berusaha untuk mencapai 47.000 US dollars ya. Dimana kemarin cenderung stay di atas, sekarang dia berusaha untuk naik lagi ya. Semoga menemukan momentum. Dan overall kalau kita lihat, dia sekarang sedang berusaha untuk menembus lagi EMA 50. Nah, bisa atau enggak ya kita harus lihat dalam waktu kurang lebih 6 hari lagi ya. Apabila dia berhasil close di atas EMA 50 seperti di sini ya, that's really good. Karena technically speaking, Juli ini dia close di bawah ya, sempat close di bawah. Tetapi dia menemukan momentum dan kembali lagi ke atas, bahkan bisa dibilang ini adalah turning point dari masa bearish di Mei sini ya. Semoga bisa mengulang seperti di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih di Desember ini kok cenderung turun gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat sebenarnya rata-rata sih kalau Desember ke belakang itu cenderung campur ya, nggak selalu bullish, nggak selalu bearish gitu. Tapi kalau tahun ini gue lihat ya, atau lebih tepatnya di siklus ini semakin banyak institutional investor. Seperti yang kalian tahu, institutional investor pada akhir tahun itu harus ngurus pajak ya. Dan selain dari pajak juga biasanya mereka cenderung suka untuk close book di akhir tahun. Ya, intinya mereka taking profits gitu. Lalu baru di kuartal selanjutnya tahun depan baru mereka mulai ambil lagi posisi. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Dimana kalau kita lihat seperti gue sudah bahas di sebelum-sebelumnya, institutional investor dalam dunia kripto semakin banyak, semakin besar. Jadi ada kemungkinan besar karena itu. Jadi ya mungkin kuartal 1 Januari Februari akan bisa pulih lagi, bahkan mungkin mencari new all time highs ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oh ya, dan satu lagi juga, tentunya ada juga selling pressure dari retail yang mau liburan. Seperti biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya secara overall. Oke, dan selanjutnya berita mengenai Cardano. Di mana kita bisa lihat Cardano user sekarang bisa spend ADA di 40.000 locations di Amerika Serikat via Flexa Network. Jadi seperti dengan judulnya, Cardano ADA is now live. Ya, sekarang sudah live di Gemini Backed Crypto Payments yang bernama Network Flexa. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang, ini pengumuman dari Flexa langsungnya ya. Sekarang native asset Cardano yaitu ADA is live on Flexa. Sekarang kita bisa spend ADA kita instantly di 40.000 location di Amerika Serikat. Jadi kita bisa belanja dengan ADA di 40.000 location. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong secara secara developmentnya seperti apa? Menurut gue Cardano is doing their thing gitu ya. Mereka nggak diem aja. Charles bukan santai-santai aja dan nggak ngerjain apapun gitu. Menurut gue dia banyak melakukan hal-hal yang secara fundamental baik. Seperti yang kita tahu, wallet terus bertambah, transaksi terus bertambah. Jadi sebenarnya secara matrix, fundamental dari Cardano is doing really good. Tetapi ya secara harga, ya kita bisa lihat seperti pada faktanya, kadang-kadang market itu tidak rasional. Itu dimana kalau kita lihat di sini, kenaikan sini pun sama tidak rasional. Gitu. Cuman biasanya kalau naik, orang cenderung happy-happy aja. Gitu. Tapi kalau turun, wah dikritiknya luar biasa. Jadi seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, Cardano ini kan waktu naik smart contracts ini bisa dibilang cukup terlalu overhype, gitu ya. Karena pada faktanya, walaupun benar sudah terjadi smart contracts, sudah bisa buat smart contracts, tapi nggak akan langsung semua jalan, gitu loh. Sama seperti yang lain-lain juga. Waktu dia pertama kali mendeploy smart contracts, itu nggak langsung banyak yang buat dApps dan besoknya jadi, gitu loh. Dan semua orang tahu itu. Kalau orang yang sudah cukup lama dalam dunia cryptocurrency tahu itu. Makanya banyak yang cenderung take profits di daerah-daerah mendekati ke smart contracts. Dan kalau gue pribadi sih gue TP di daerah sini nih kayaknya ya, singkat gue daerah sini. Jadi ya itu dia gitu. Kadang-kadang market tidak rasional saat mereka ekspektasi yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai ya sudah jadi ada fearful. Ya mereka jadi fearful terhadap market ini dan ya turun seperti ini. Padahal kalau kita mau lihat secara fundamentally, it's doing okay, it's doing good gitu ya, makin banyak adopsi. Jadi baik lagi, kalau lu yakin dengan fundamental Cardano, ya silahkan tambah posisi. Tapi kalau nggak yakin, ya jangan dipaksa ya. Apapun yang dipaksa ujung-ujungnya nggak pernah bagus. Dan sekarang kalau kita lihat Cardano pun sepertinya $1.20 kembali lagi menahan. Dimana kita lihat kemarin weeknya sampai ke $1 lebih 20 sen ya, walaupun ada buntutnya lagi 2 ya, tapi bisa dibilang sekitar segituan.
Nah, sekarang PR terbesar Cardano adalah MA20 semakin dekat nih. Jangan sampai capek-capek ditahan, akhirnya jebol juga lagi dengan MA20. Seperti yang kita tahu, MA20 adalah si tukang pukul ya. Kalau udah dipukul, biasanya langsung KO. Boom. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Yang gue ingin lihat dari movement Cardano secara TA adalah seperti ini ya. Dia naik, menembus MA20, nggak apa-apa turun lagi dulu, tapi terbuat higher high, higher low. Gitu ya. Ini yang penting nih. Dia membuat higher high, menembus daerah sini nih, dan membuat higher low, otomatis juga menembus daerah sini. Ya. Kalau sudah seperti itu, nah movement dari marketnya bisa tentunya berubah. Apalagi kalau sampai bisa seperti ini. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, menembus $1.50 dan terpantul lagi di 150. Nah, that's really good. Ya, itu skenario yang paling gua cari di Cardano. Tapi for now, ya kita bisa lihat sendiri, masih cenderung sideways dengan volume yang kecil, ya bisa dibilang volumenya, ya, nggak terlalu besar. Jadi kurang lebih untuk Cardano masih wait and see, dan ya balik lagi, kalau lu yakin dengan fundamentalnya, silahkan tambah posisi. Kalau tidak yakin, ya jangan tambah posisi, simple kan? Oke, dan kita lanjut lagi ke Bitcoin USD, di mana kita bisa lihat masih bearish ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan terus terjadi seperti itu. Selama masih terus lower low, lower high, ya belum reversal gitu ya. Makanya gue ngomong dari zaman di sini, dimana kemarin tuh waktu gue inget banget nih angka 55.000, nggak tahu kenapa dulu tuh banyak banget yang ngomongin 55.000 pasti akan terpantul di situ, lihat ini adalah support kuat. Ada yang bilang all in, aduh ya simpelnya gini loh, saat waktu masih di 55.000 itu dia masih terus membuat lower high, lower high. Lah kenapa lu bisa bilang itu udah reversal gitu? Nah ya kenapa bisa seperti itu nggak ngerti, mungkin mereka nggak ngerti pola juga. Jadi intinya apa? Selama satu aset masih terus membuat lower, lower, lower high, it's still bearish gitu. Belum ada tanda-tanda reversal. Walaupun kesannya di sini menemukan support, tapi bahkan kalau lihat supportnya aja dari di sini nih, ini tuh angka terendahnya 55.000. Di sini 55.500. Sorry, ya, di sini 55.600. Di sini 55.500. Berarti artinya apa? Low-nya semakin rendah kan? Ya berarti artinya apa? Masih bearish gitu. Nah, jadi ya sama dengan sekarang ya, walaupun seperti di daerah sini mulai ada lah ya, ada support gitu ya, tapi ya baik lagi secara garis besarnya dia masih lower low, lower high, lower low, lower high. Selama dia belum berubah menjadi higher high, higher low, ya lebih baik tunggu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan ya bersabarlah. Seperti yang gue tadi sedikit tease di depan, ini Desember kita semakin banyak institutional investor, maka taking profits di akhir tahun itu semakin ya mungkin akan semakin lebih sering terjadi. Itu dimana mungkin dulu statistiknya di Desember cenderung naik ya, walaupun mix juga ya. Mungkin mulai sekarang karena semakin banyak institutional investor, makin Desember makin ada penurunan gitu ya. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana Luna berbeda sekali ceritanya ya dengan Bitcoin dan yang lain-lain juga. Di mana yang lain hanya bisa bermimpi gitu ya mendapatkan all time high di masa-masa sekarang. Luna malah dengan santai menembus lagi all time high sebelumnya. Di mana kemarin itu di 80.000, sekarang ada di 82.000 ya. Kenapa secara fundamentalnya ada beberapa teori ya. Salah satunya adalah walaupun sebenarnya Luna atau Terra gitu ya secara tim devnya itu kemarin sempat mulai dikerjain lah sama SEC. Dia nyerang balik ya, dia malah bilang SEC nggak punya landasan untuk meregulasi kita karena kita bukan perusahaan dari Amerika Serikat. Dan sepertinya ya mungkin itu salah satu alasannya kenapa Luna cenderung I don't give a peep gitu ya. They don't give a peep. Jadi akhirnya naik aja terus. Dan kalau kita bisa lihat, ya baik lagi tetap sih. Walaupun dia terus all time high ya, tetapi ini pasti mau tidak mau tertahan dengan BTC. Kalau BTC bullish ya, dia masih di daerah 50.000, daerah 60.000. Menurut gua Luna bisa boom naiknya luar biasa ya dengan momentum yang sama. Mungkin bisa sampai ke $100 lebih. Tapi ya pada faktanya kita nggak bisa mengubah bahwa fakta BTC sedang bete. Gitu ya, kalau dia sedang bete, ya cenderung tersuppress gitu ya. Cryptocurrency market cenderung ke suppress. Tapi ya overall Luna quite good. Tapi kalau gue pribadi sih kan gue udah bilang kita bisa take profit di sini. Karena kalau kita lihat di sini dia weekly-nya aja dia buka di luar dari Bollinger Band. Jadi ada kemungkinan besar Luna dalam beberapa
beberapa hari atau beberapa minggu ke depan bisa terjadi koreksi gitu. Jadi jangan nekat ya, jangan nekat beli di sini, karena kalau lu nekat beli di luar Bollinger atas gitu ya, itu sama aja kayak apa ya? Ya no good lah, secara rasio risk reward ratio-nya jelek gitu menurut gua. Dan kalau lu mau beli di mana? Menurut gua ya kurang lebih sama kok, di MA20 di daily. Kenapa? Karena ya seperti yang gue bilang, weekly close-nya sudah overbought gitu. Jadi kalau gue pribadi sih antara pasang di MA20 atau bisa aja tetap kalau kalian yang lebih bersabar lagi bisa di MA50. Walaupun ya di sini cukup menyedihkan ya. Kemarin gue udah happy banget. Wah, kayaknya kena. Gue tinggalin dan boom, nggak kena ya. Tipis banget, bedanya cuma sen mungkin ya. Jadi ya nggak apalah, bersabar. Jadi antara MA20 atau 50. Kalau buat lo yang risk taker, bisa aja di MA20 di 4 hourly chart, tapi ingat sekarang masih overbought ya. Jadi kalau di sini you're taking a lot of risk gitu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana, di mana kita bisa lihat lower high di sini ketembus. Jadi dia membuat apa? Lower low lagi ya. Jadi biang keroknya kembali lagi MA20 di daily ya. Dia memukul Solana turun sampai tembus higher low. Jadi ya sekarang polanya kembali lagi, bisa aja sideways di sini, atau ya kalau lower low, lower high terus ya balik lagi bearish gitu. Tapi overall not that bad sih kalau Solana ya, not that bad. Dan kalau kita lihat juga sih secara weekly-nya, kalau gue pribadi ada lagi posisi di MA20 yaitu di $168 lah ya, mungkin kalau kita bulutin. Jadi kalau buat kalian yang ingin tambah posisi di Solana, mungkin itu bisa jadi salah satu posisi yang bagus ya. Di MA20 weekly ya, weekly jangan sampai ketukar. Kalau di daily ya jauh ya, di atas dia. Di daily dia jadi musuh, di weekly dia jadi kawan gitu. Dan kalau kita lihat secara overall juga, ya dibilang bagus enggak ya, cuman ya minimal nggak terlalu parah. Ada jauh banyak aset-aset lain lebih parah secara movement ya. Dan ya PR-nya sih quite simple ya PR-nya, yaitu adalah menaklukkan MA20. Ya, kalau 20 sudah mulai bisa dia taklukkan, dia close di atas 20, ya minimal bisa nafas lah gitu. Tapi kalau masih terus dipukul oleh MA20, ya lower low lower high terus gitu ya. Jadi untuk Solana kurang lebih seperti itu. Jadi gue ulangin, buat kalian yang ingin buy limit bisa saja di MA20 weekly ya. Gue tekenin lagi di weekly, jangan sampai salah. Oke, dan selanjutnya Matic. Dimana kita bisa lihat Matic di sini seperti terjebak di antara Fibonacci 61,8% dengan 20 ya. Dia kemarin dengan sangat jelas ke-reject di sini ya. Sudah 2 kali ke-reject di tempat yang kurang lebih sama. Jadi sekali lagi, it's not random rectangles gitu, it's not just random lines. Does it work 100%? No, itu bukan dukun lu gitu ya, lu bukan ngepet di sini. Tapi ada korelasinya gitu. Dan kalau buat kalian kemarin yang sudah beli di MA20 ya sekarang technically sedang profit ya, tapi ya udahlah ya, nggak perlu terlalu penting juga karena it's just an average gitu. Dan overall Matic not bad at all. Dan mungkin salah satu alasannya kenapa Matic cenderung melawan arah adalah karena adopsinya yang sekarang luar biasa ya. Salah satunya adalah Uniswap, dia sudah bisa 100% berinteraksi dengan Matic. Dimana kita tahu Uniswap adalah DEX terbesar di Ethereum Network. Dan seperti yang kita tahu Ethereum Network masih sangat mahal ya. Belum scalable. Belum ETH 2.0. Mungkin by the time ETH 2.0 mungkin demand untuk Matic nggak akan setinggi ini lagi. Tapi when, we don't know. Seperti yang kita tahu, difficulty bomb dari ETH itu diundurkan. Ya, kalau diundurkan berarti artinya apa? Rencana ETH 2.0 molor. Ya, semakin dia molor, menurut gue ini akan semakin ada nafas untuk Matic Polygon. Gitu. Dan menurut gue Matic tahu dengan hal itu. Makanya dia berusaha untuk terus mengembangkan networknya di luar dari layer 2 saja. Gitu, dimana ya kita lihat banyak sekali kerjasama Polygon dengan project-project kripto lainnya gitu ya, and that's a good move from Polygon. Jadi overall kalau gue pribadi sih ya, kalau lo mau beli ya boleh aja sih di MA20, pasang lagi di situ, oke aja. Ya kurang lebih di situ. Dan kalau kalian mungkin mau lebih agresif, boleh aja kalau tembus MA20. Tapi ya seperti yang gue bilang, masuknya ke agresif. Kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini bukan jualan sinyal, bukan ngasih sinyal gratis. Sekali lagi tujuan dari DCWT adalah untuk edukasi ya, dan untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting ya, karena biasa
gitu. Lu lihat terus lama-lama, oh ngerti lah di daerah sini. Oh supportnya kayak gini tuh. Oh kalau terjadi struktur seperti ini cenderungnya seperti itu. Ya. Itu yang gue cari ya. Oke, dan kita masuk ke AVAX, di mana kita bisa lihat AVAX kemarin lusa padahal sepertinya siap untuk koreksi mendekati ke 50 dan ternyata cuma weak saja. Dan pasti bagi kalian yang sudah pasang buy limit di MA50 di AVAX kemarin cukup mules ya. Karena nyaris kena tapi nggak dapet. Jadi ya kadang-kadang kalau belum jodoh dipaksa nggak akan dapet tuh ya. Kalau kita lihat dia menemukan support di mana, technically speaking dia sepertinya menemukan support di MA200 dibilang support juga enggak ya, karena kemarin tembus technically speaking. Sudah tembus 1 2 3 candle. Ya, mungkin bisa kita argue di sini di Bollinger Band-nya ya, dia ketemu support di Bollinger Band. Dan dia tiba-tiba boom langsung naik ya dengan sangat cepat. Jadi ya overall sepertinya AVAX masih menemukan momentum para buyers untuk ke atas lah gitu kesannya ya. Ya kalau dibilang kenapa AVAX adalah salah satu kelebihannya dia itu kayak reverse Cardano, di mana dia dalam 1 tahun atau bahkan waktu gua bahas itu kurang dari setahun dia sudah mendapatkan bukan mendapatkan ya, lebih tepatnya sudah ada 300 dApps yang berjalan di AVAX gitu ya. Itu luar biasa, cepet banget. Jadi mungkin itu salah satu daya tarik dari AVAX. Secara TVL-nya luar biasa gitu ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu TVL adalah Total Value Lock. Ya, jadi kasarnya itu network dari AVAX ini berapa banyak uang yang terkunci di dalam network tersebut. Gitu ya, dengan bermacam-macam dApps yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi overall kalau untuk AVAX sih, gua pribadi kalau konservatif ya masuknya tetap di 50. Bersabarlah. Gitu ya. Karena menurut gua secara sentimen masih lumayan bearish gitu. Dan tapi buat kalian yang lebih agresif ya bisa saja di MA200 atau bahkan kalau super agresif bisa aja di MA20 gitu ya. Jadi quite simple, semoga kalian bisa tetap akumulasi saat lagi sedang turun ya, karena gini loh, baik lagi suka banyak orang tuh terjebak dengan itu monkey brain gitu. Mereka lihat action ingin hajar gitu ya. Ya, masalahnya actionnya kadang-kadang kebalik. Lagi ngepump, malah dibeli, dan beli di pucuk lagi. Tapi waktu lagi turun, panik, malah sell. Gitu ya. Jadi ya, manusia kadang-kadang memang seperti itu. Gitu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Really, di mana kita bisa lihat akhirnya Really sepertinya tunduk dengan moodnya Bitcoin. Ya, saat Bitcoin sedang cenderung turun, apalagi di bubble support band di weekly, ya seringkali kecenderungannya altcoins akan performnya bad juga ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dia kemarin sudah cukup bagus padahal ya. Dia sepertinya cukup menemukan support di daerah $21 di sini. Berapa kali terpantul tetapi akhirnya nggak kuat dan lanjut lagi turun. Dan sekarang seperti yang gue bilang, kemarin tuh sebenarnya buying positionnya bisa di $21, lalu juga ada di sini yaitu di $17. Dan andaikan sampai breakdown lagi, ya bisa saja di sini yaitu di daerah $14. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Really. Kalau gua pribadi sih sudah ada buy limit di daerah $14 sini ya. Tepatnya di $14 30 something, atau kalau mau lebih aman lu pasang di $14 40-an gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Really. Dan overall not that bad sebenarnya, not that bad. Karena baik lagi market sedang dalam posisi yang cukup buruk. Andaikan mungkin Bitcoin sedang baik-baik saja, ya mungkin tidak terjadi seperti ini. Jadi baik lagi market masih sangat tergantung dengan mood dari Bitcoin. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.